Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu karena Engkau selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah ilmu padi. Bacaan diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-16. Demikian sabda Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah karya Anthony de Mello dikisahkan suatu hari Raja Setan sedang berkelana di bumi dengan seorang pengawalnya. Di tengah perjalanan mereka melihat seorang manusia memungut sesuatu dan membawanya dengan wajah yang riang gembira. Sang pengawal pun bertanya kepada Raja Setan, "Tuanku, sedang apa manusia itu?" Raja Setan menjawab, "Dia sedang memungut sekeping kebenaran." "Wah, gawat tuanku, jika manusia mengetahui kebenaran, mereka akan memusuhi kita, dan celakalah kita, karena kita ini anti kebenaran," jawab sang pengawal. Raja Setan menjawab dengan tersenyum, katanya, "Tenang saja pengawal, justru dengan sekeping kebenaran yang dia miliki sekarang, dia akan merasa bahwa dia telah mengetahui seluruh kebenaran yang ada, sehingga dia akan berkata kepada manusia-manusia lainnya, 'Kamu keliru, dan kamu juga keliru. Akulah yang paling benar. Kalian semua salah.' Dengan demikian, dia akan menyalahkan manusia-manusia lainnya, dan mereka akan saling berebut dan saling bermusuhan. Jadi, tugas kita akan lebih mudah untuk memecah belah mereka. Saudara yang terkasih, ada pepatah mengatakan, bagaikan ilmu padi, semakin berisi maka dia akan semakin merunduk. Orang yang benar-benar bijaksana biasanya justru semakin rendah hati dalam bersikap. Sebaliknya, orang yang kurang bijaksana biasanya ingin menunjukkan kehebatannya, mendemonstrasikannya, dan berusaha agar mendapatkan pujian dari orang lain. Orang seperti ini biasanya juga akan cenderung mudah mengkritik dan mencari-cari kesalahan orang lain. Mereka merasa bahwa diri merekalah yang paling benar, yang paling bijaksana dan pandai. Namun pada kenyataannya mereka justru tumbuh menjadi orang yang sombong dan bebal. Hal ini sering terjadi dimanapun kita berada, baik di rumah, di tempat kerja, bahkan di dalam gereja dan tempat pelayanan kita. Banyak orang saling menyalahkan satu sama lain tanpa mau bercermin diri. Apakah sesuatu yang dilakukannya sudah benar atau tidak? Hasilnya rasa sakit hati, konflik, dan perpecahan pun seringkali tidak bisa dihindarkan.
Oleh karena itu, Tuhan selalu mengingatkan kepada kita, janganlah kita merasa diri paling pandai, paling benar, dan paling bijaksana, kemudian menghakimi satu sama lainnya. Jangan biarkan kesombongan menjadi celah bagi iblis untuk menghancurkan diri kita. Rendahkanlah hati dan bukalah hati untuk terus belajar dan mendengarkan nasihat dan firman Tuhan agar kita betul-betul paham tentang kebenaran dan hidup yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Itulah sikap yang benar yang akan mendatangkan berkat dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, marilah kita bangun diri kita agar memiliki karakter tidak merasa diri paling benar, paling pandai, paling bijaksana. Melainkan marilah kita belajar untuk rendah hati, mau mendengarkan masukan, nasihat, dan teguran dari orang lain, supaya kita semakin dibentuk oleh Tuhan sehingga mempunyai karakter Kristus dalam diri kita. Saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tambahkanlah kerendahan hati dalam diri kami sehingga kami tidak mudah menghakimi orang lain dan berpikir negatif tentang mereka. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkemurahan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi yang mengalami kesulitan hidup atau permasalahan. Kiranya Tuhan hadir untuk menolong mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami memohon Tuhan yang akan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.